Om Swastiastu, Om Awi Genamastu Namo Sidem. Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, sane banget uang yang titiang. Kembali titiang megatre pada kesempatan yang baik ini. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang kajian makna yang terkandung dalam kegiatan yang disebut dengan Pada Sewanam, atau dalam bahasa Jawa sering disebut dengan istilah sungkem. Pada Sewanam adalah merupakan bagian keempat dari apa yang diwejangkan di dalam Srimad Bhagavatam atau Bhagavata Purana tentang Nawawida Bhakti. Secara harfiah, Pada Sewanam terdiri dari dua kata, itu pada dan sewa. Pada itu artinya kaki, sewa artinya pelayanan atau pemujaan. Nah, terkait dengan konsep Pada Sewanam ini sesungguhnya adalah wujud bakti, persembahan, tanda bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Itu sebabnya dalam kegiatan keberagamaan kita di Bali, kita sering mendengar istilah ngelungsur tirta wangsuh pada. Jadi, pada itu kaki, wangsuh itu cucian. Jadi pada awal-awal perkembangan Hindu di Indonesia, konsep pemujaannya adalah menggunakan arca atau arca para dewa. Kita bisa temukan di berbagai bentuk candi yang ada di tanah Jawa, demikian juga ada yang di Bali dalam bentuk linggam dan lain sebagainya. Jadi pada masa itu arca inilah yang kemudian dicuci atau dibasuh dengan air suci, dengan susu, madu, yogurt dan lain sebagainya yang disebut dengan Pancaamertam. Kemudian cuciannya inilah yang kemudian dilungsur sebagai wangsuh pada. Nah, dalam perkembangan berikutnya, konsep pemujaan umat Hindu di Indonesia tidak lagi didominasi oleh arca tetapi oleh pelinggih. Kebetulan pelinggihnya dibangun agak tinggi dan lain sebagainya, sehingga tirta wangsuh pada ini diletakkan di pelinggih. Kemudian setelah selesai melaksanakan persembahyangan, kemudian umat melungsur tirta wangsuh pada. Itu yang pertama. Yang kedua, Pada Sewanam ini banyak bisa kita temukan di dalam teks-teks lokal. Salah satunya misalnya di dalam teks Grihasta Winaya. Di sana ada disebutkan, apan sira sampun ngamolehaken pangaskara widi, wenang te sira ngaturaken padya arga camanya. Jadi itu adalah pesan orang tua kepada anak-anaknya yang telah selesai melaksanakan samskara, upacara-upacara manusianya. Di sana ada petuah oleh orang tua kepada anaknya, yaitu untuk ngaturang padya arga camani. Padya ini kaki, arga camani adalah mencuci kedua kaki orang tuanya, kemudian bersujud di hadapannya. Jadi kalau kita reference teks Grihasta Winaya ini, tentu konsep Pada Sewanam bukanlah konsep ajaran baru, tetapi sesungguhnya adalah merupakan warisan leluhur kita yang ada di Bali. Namun sayangnya dalam perkembangannya konsep Pada Sewanam ini tidak berkembang karena umat Hindu yang ada di Nusantara, khususnya yang ada di Bali, merubah pola cara untuk melaksanakan sembah bakti sebagai wujud bakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, kepada leluhur, maharesi, manusia dan kepada alam, yaitu dengan cakupan tangan anjali. Misalnya kepada Ida Batara, Ida Sang Hyang Widiwasa akan mencakupkan tangan di atas ubun-ubun seraya menundukkan kepala, memejamkan mata sebagai tanda bakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Berbeda memang dengan konsep Pada Sewanam yang
dilakoni oleh saudara-saudara kita di India misalnya, sampai ada yang melaksanakan dandawat. Jadi merebahkan seluruh tubuhnya di depan altar pemujaan atau di depan arca. Dalam konsep-konsep pengarcaan di candi Jawa kita temukan bahwa ketika kita duduk bersila, maka kaki daripada arca-arca itu langsung sejajar dengan hidung kita, sehingga kita bisa langsung melaksanakan sujud atau sungkem di kaki arca itu. Itu sebabnya di dalam teks pemujaan ada kita temukan mantram seperti niki. Om namame semaranam, Om padame saranam. Ya Tuhan, semoga hamba senantiasa akan dapat mengingat namamu, dan semoga hamba senantiasa dapat bisa bersujud di kaki padmamu. Jadi sloka mantram pendek ini yang mengajarkan umat Hindu untuk selalu bisa sungkem, bakti kepada Ida Sang Yang Widi Wasa. Dalam kegiatan yang lain misalnya kita bisa temukan konsep pada Sewanam ini adalah ketika ada upacara pediksan. Di sana ada istilah anuun pada. Jadi seorang sisya diksita akan menyentuhkan kaki nabenya di ubun-ubunnya, atau sebagai tanda bakti, sujud bakti kepada acarya atau guru nabenya. Nah, demikian juga kita kepada orang tua, ya seperti yang saya sebutkan tadi dalam teks Grehasta Winaya. Jadi kita sebagai seorang anak memiliki kewajiban untuk padya arga camanya. Jadi bersujud, mencuci kaki kedua orang tua kita, dan bersujud. Karena dengan bersujud di kaki kedua orang tua yang telah melahirkan kita, di mana kita juga memiliki hutang yang disebut dengan trirana tadi kepada orang tua kita, sarira krat, prana data, dan anadata. Maka kita sebagai anak, sebagai keturunannya wajib melaksanakan pada sewanam kepada orang tua kita. Kepada leluhur, kita bisa melaksanakan pada sewanam dengan cara mencakupkan tangan kita dengan sikap panganjali, melaksanakan puja bakti ke hadapan beliau. Hanya mereka yang melaksanakan pada sewanam inilah yang kemudian layak untuk menerima warunugraha yang disebut dengan wangsuh pada. Nah, ini filosofinya ada di sana. Jadi kegiatan pada sewanam atau sungkeman ini, sekali lagi saya garis bawahi, bukan merupakan tradisi atau budaya import, tetapi justru diwariskan oleh leluhur kita yang ada di Bali. Sayangnya memang belakangan ini konsep pada sewanam ini tidak umum dilaksanakan, tetapi saya memperhatikan di berbagai tempat konsep sungkeman kepada rerama, kepada orang tua, kepada guru ini sudah mulai dilakukan, terutama kaitannya dengan upacara-upacara sakralisasi, sakramen seperti pediksan dan lain sebagainya. Umat Dharma yang berbahagia, ketika kita sudah bisa melaksanakan pada sewanam atau sungkeman ini, tentunya akan ada rasa bahagia yang luar biasa. Kita bisa memohon maaf, mohon ampun kepada Ida Sang Dewasa, kepada leluhur, kepada orang tua kita, kepada orang-orang yang kita kasihi. Daripadanya kemudian akan mengalir yang disebut dengan karunia yang tiada taranya. Tentunya ketika kita bisa sungkem kepada Ida Sang Yang Dewasa, kepada orang tua, setidak-tidaknya kita akan memohon beberapa hal. Yang pertama, ayu werdi, panjang umur. Werdi pradnyan, kita memohon ilmu pengetahuan dari mereka-mereka, dari Ida Sang Yang Dewasa, dari orang tua kita. Suka seriam, suka rasa bahagia, seria kemakmuran. Ya, Dharma santana werdisya. Jadi keturunan kita, anak-anak kita juga akan mendapatkan kebahagiaan. Santu te, santu, santi, kita akan mendapatkan rasa damai yang luar biasa. Sabta wardaya, setidak-tidaknya ada 7 karunia yang akan kita dapatkan ketika kita bisa melaksanakan pada sewanam atau sungkeman. Memang di beberapa tempat kita sering melaksanakan sungkeman justru
ketika orang yang kita kasihi sudah menjadi sawa. Istilah Bali, istilah mesulub. Nah, itu sesungguhnya lah juga merupakan konsep sungkeman. Tetapi alangkah baiknya ketika kita bisa melaksanakan pada sewanam atau sungkeman ini ketika orang-orang yang kita kasihi masih hidup, sehingga karunia, warunugraha, berkat, doa dari mereka itu langsung bisa kita dapatkan dan kita rasakan. Jadi mari kita bersama-sama budayakan kembali tradisi sungkeman, tradisi pada sewanam ini, baik kepada Ida Sang Hyang Dewasa melalui puja bakti, melalui sembah bakti kita, sembahyang setiap hari, sembahyang purnama tilem, sembahyang di hari-hari suci yang lainnya. Laksanakan juga pada sewanam atau sungkeman kepada orang tua kita secara berkala, secara rutinitas. Misalnya pada saat Hari Raya Galungan, pada saat potonan, ini tentu akan menjadi sangat baik. Dan laksanakan juga pada sewanam sungkeman kepada orang-orang suci kita, Ida Sulingge, para pandita, dan orang-orang yang telah memberkati kehidupan kita secara spiritual. Umat Dharma yang berbahagia, sekiranya hal sederhana itu yang bisa yang sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat bagi kita dalam rangka untuk menambah serada dan bakti kita, bahwa pada sewanam atau sungkeman ini adalah merupakan salah satu bentuk kewajiban rasa bakti kita kepada Ida Sang Hyang Dewasa, leluhur, kepada orang tua, kepada orang-orang yang kita kasihi, kepada orang-orang yang patut kita hormati dalam kehidupan kita. Matur suksema, titiang sinep antuk puja para musanti. Om Santi 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 Om.